Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwah, para asatizah yang saya muliakan, para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya terus kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam kali ini kita masih diberikan sebuah nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kesehatan, di mana kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim. Yang insyaallah kewajiban tersebut insyaallah kita akan bahas beberapa ahkam yang terkandung di dalamnya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai as-shalah, itu adalah kitabus shalah. Baiklah ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan fikih kita dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib karangan Al-Qadhi Abu Suja'. Di sini al-musannif mengatakan kitabus shalah, ya, setelah kita mengakhiri kemarin pembahasan mengenai at-taharah, kita sudah bahas semuanya secara detail mengenai pembahasan taharah, maka kita sekarang masuk ke dalam pembahasan yang kedua dalam kitab ini, yaitu adalah kitabus shalah, pembahasan mengenai as-shalah, di mana as-shalah ini merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan juga tiang agama, ya, sebagaimana Rasulullah SAW itu memberikan permisalan, ya, as-shalatu imaduddin, salat itu bagaikan tiang bagi agama ini. Maka barang siapa yang mendirikan salat, maka seakan-akan dia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka seakan-akan dia sudah menghancurkan agama. Maka kita juga mungkin sudah banyak mengetahui bagaimana keutamaan salat, dan tentunya salat ini salah satu ibadah yang istimewa, ya. Kenapa? Karena salat ini merupakan salah satu ibadah yang menjadi kunci pertama sekali, ya, ketika kita akan dihisab di hari kiamat, sebagaimana dari hadis Rasulullah SAW, awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah, ya, itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab nanti di akhirat adalah as-shalah. Jika salatnya baik, maka kemungkinan amalan-amalan yang lainnya juga akan ikut baik. Namun jika salatnya tidak baik, ya, maka dapat dipastikan amalan-amalan yang lain juga tidak bisa menjadi baik. Baiklah ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini al-musannif mengatakan dalam kitabnya as-salatu, qala al-musannif rahimahullahu taala, as-salatul mafruḍah khamsun. Salat yang diwajibkan itu ada 5 waktu, ya. Salat yang diwajibkan itu ada 5 waktu, dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas pembahasan mengenai salat dan waktu-waktunya dulu. Nanti insyaallah kita akan kupas secara perlahan, satu pembahasan mengenai as-shalah. Di sini al-musannif mengawali dengan as-shalatul mafruḍah khamsun, ya. Yang merupakan dalil dari pensyariatan salat di sini adalah sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Maka di sini kita akan membahas beberapa waktu salat, ya. Di sini disebutkan as-salatul mafruḍah khamsun. As-salatul mafruḍah khamsun. Ada 5 waktu salat yang akan kita bahas ke depan. Dan ini juga berdasarkan dari hadis, ketika hadis menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu Rasulullah mencoba untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar salat itu yang awalnya 50 waktu itu menjadi 5 perkara. Maka di dalam sebuah hadisnya, potongan hadisnya, ya, faraja'tuhu faqal hiya khamsun wa hiya khamsuna, ya, Rasulullah SAW itu kembali kepada Allah untuk meminta agar diberi keringanan, ya. Awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu saja. Maka dikatakan di situ hiya khamsun wa hiya khamsuna. Dia adalah 5 dan dia adalah 50. Maksudnya adalah 5 di sini min haitsul fi'il, itu adalah perbuatannya atau waktunya atau salatnya hanya 5 saja, tapi wa hiya khamsuna min haitsul ajr. Jadi sedangkan berdasarkan pahalanya mendapatkan 50 pahala. Baiklah ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini al-musannif mengawali, ya, salat yang 5 waktu itu dengan waktu az-zuhur. As-salatul mafruḍah khamsun.
Yang pertama adalah al-zuhru wa awal waqtiha zawalus syams wa akhiruhu idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Di sini al-musannif mengawali dengan al-zuhur. Mengapa demikian? Karena juga merujuk kepada hadis, ya, hadis bagaimana ketika Jibril datang mendatangi Nabi SAW, mengajari Nabi bagaimana tata cara salat, dan Jibril mengajarkan Nabi dari waktu salat zuhur. Maka al-musannif ini mengikuti salah satu hadisnya itu, maka beliau mengawali dengan waktu az-zuhur. Az-zuhuru wa awal waqtiha zawalus syams. Awal waktu salat zuhur itu adalah zawalus syams, bergesernya matahari. Maksudnya bagaimana? Bergesernya matahari ketika matahari itu sudah berada di tengah kepala kita, ketika dari pagi menjelang siang, kemudian siang hari berada di tengah kita, maka itu belum masuk waktu zuhur. Maka yang dikatakan awal waqtiha zawalus syams, ketika bayangan yang awalnya berada tepat di atas kepala kita itu bergeser sedikit. Ketika sudah bergeser, nah inilah yang dinamakan dengan zawal. Wa awal waqtiha zawalus syams, bergesernya bayangan dari sebuah benda. Wa akhiruhu idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Kemudian waktu zuhur ini dihitung setelah bergesernya bayangan dari tengah kepala kita atau dari tengah suatu benda, maka waktu salat zuhur ini diakhiri dengan idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu. Jika ada sebuah benda yang bayangannya itu sama dengan benda tersebut, ya. Jadi misalkan kita letakkan sebuah benda misalkan yang panjangnya 1 meter, maka bayangannya juga mencapai 1 meter. Ini dikatakan idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu. Ya, jika ada sebuah benda yang mana bayangannya sama dengan panjang benda tersebut. Ya, benda tersebut 1 meter, bayangannya 1 meter. Nah, ini merupakan akhir waktu sholat zuhur, dan di sini ditambahkan ba'da dhilliz zawal. Ya, maksudnya apa? Setelah bayangannya sama dengan benda tersebut, ada tambahan ba'da dhilliz zawal. Jadi dihitungnya adalah lebih sedikit. Mengapa? Karena dihitung tadi waktu sholat zuhur ketika ada sebuah benda melewati bayangannya sedikit. Nah, maka sedikit yang ini katakanlah misalkan bendanya 1 meter, lebih sedikitnya 10 cm misalkan, maka untuk menghitung akhir waktu zuhur itu adalah dari 10 cm ditambahkan panjang 1 meter. 1 meter bayangan dari panjang bayangan benda, maka 1 meter lebih 10 cm. Nah, itu maksudnya adalah merupakan waktu akhir dari waktu sholat zuhur. Wa akhiru idza shara dhi kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Jadi ditambahkan bayangan setelah zawal. Kemudian disebutkan yang kedua, waktu yang kedua adalah wal asru, waktu salat asar. Waktu salat asar itu awal waktunya adalah wa awal waqtiha az-ziyadah ala dhillil mithl. Waktu awal salat asar adalah ketika ada tambahan dari sebuah bayangan benda, ya ala dhillil mithl. Katakanlah tadi kita berikan contoh bendanya 1 meter, bayangannya 1 meter wa ziyadah, ya. Wa awal waqtiha az-ziyadah ala dhillil mithli, 1 meter lebih sedikit. Nah, itu ziyadah tersebut merupakan waktu salat asar, atau bisa dikatakan berakhirnya waktu salat zuhur, masuklah waktu salat asar. Kenapa? Karena di sini ada ziyadah, ada tambahan sedikit dari panjang bayangan yang sama dengan benda tersebut. Maka ini sudah masuk waktu salat asar. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mithlain. Dan waktu yang terakhir dalam masa ikhtiar, nah, ini perlu kita pahami konsepnya bersama, bahwasanya di sini al-musannif ingin menjelaskan kepada kita bahwa waktu sholat itu dapat dibagi menjadi 3 komponen, ya. Dapat dibagi menjadi 3 waktu maksudnya. Ya, di sini musannif ingin menjelaskan waktu sholat itu bisa dibagi 3. Yang pertama adalah awal waktu atau waktu yang afdol, waktu yang utama. Ya, sebagaimana juga sering disebutkan hadisnya oleh Ustaz Hanif, ya, sering diulang-ulang dalam beberapa kajian beliau, bahwasanya ayu a'malil afdal as-salatu iwaqtiha. Amalan apa yang paling afdal, paling utama, itu adalah salat tepat pada waktunya. Maksudnya apa? Awal waktu itu merupakan waktu yang afdal, di mana setelah muadzin mengumandangkan azan, kemudian sudah masuk waktu salat, kita melaksanakan salat, maka ini merupakan waktu pertama, waktu yang afdal. Ya, waktu yang afdal. Kemudian waktu yang kedua adalah al-ikhtiyar, waktu al-ikhtiyar. Di mana di sini al-musannif menjelaskan al-ikhtiyar di sini adalah waktu pilihan. Kita boleh menentukan, kita boleh melaksanakan salat di antara waktu ikhtiyar tersebut tanpa ada celaan.
tanpa ada celaan, karena kita ketahui bersama yang namanya salat itu adalah al-wajib muwassa'. Al-wajib muwassa' adalah perkara wajib yang waktunya luas, yang ada waktunya, rentang waktunya. Di dalam hadis itu disebutkan as-salatu baina hadzaini yaumaini, maksudnya al-waktu baina hadzaini. Ketika Jibril mengajarkan pada Nabi salat pada hari pertama, kemudian mengajarkan pada salat hari yang kedua, Jibril mengatakan al-waktu baina hadzaini. Maksudnya apa? Awal waktu, dan hari ini adalah hari pertama yang kemarin awal waktu, dan ini adalah akhir waktu. Itu menunjukkan bahwasanya as-shalah itu adalah perkara yang wajib muwassa'. Wajib muwassa' yang mana perkara wajib di sini waktunya luas. Maka di sini dalam mazhab Syafi'i disebutkan al-ikhtiyar, ada waktu ikhtiar. Ya, waktu pertama itu waktu yang afdal, kemudian waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu adalah di mana kita boleh memilih untuk menunda, mungkin menunda sholatnya sebentar, ya tanpa ada celaan. Tanpa ada celaan berdasarkan tadi al-wajib al-muwassa', karena sholat itu merupakan perkara yang wajib dan waktunya terbentang luas. Ila dhillil min afwan wa akhiruhu. Kemudian yang ketiga, afwan kita belum lanjutkan ke sini. Kemudian waktu yang ketiga adalah waktu jawas. Ya, waktu jawas itu adalah kalau dibahasakan oleh para ahli fuqaha itu sebagai waktu darurah, waktu darurat. Di mana waktu darurat ini ketika kita melaksanakan pada waktu jawas tanpa ada udzur syar'i, maka ini dianggap berdosa. Kenapa? Termasuk dalam kategori melalaikan salat. Ya. Kenapa seperti itu? Karena waktu jawas ini hanya dibolehkan bagi mereka yang dalam keadaan darurah, atau dalam bahasa yang lainnya sebutkan waktu ittirar. Ya, jadi bisa bermakna waktu jawas, bisa bermakna waktu darurah, dan juga bisa bermakna waktu ittirar. Ya, maksudnya adalah ketika seseorang melaksanakan waktu pada masa waktu jawas itu hanya dibolehkan bagi mereka yang memiliki uzur. Ya, contohnya misalkan wanita haid. Ya, wanita haid ketika mereka mungkin di waktu jawas mereka mengecek ternyata sudah bersih. Ya, sudah bersih, maka mereka masih dibolehkan untuk melaksanakan sholat dan tidak mendapatkan celaan karena tadi ada uzurnya. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki uzur, menunda-nunda, ya, maka ini termasuk dosa, ya, termasuk dalam kategori dosa. Ini maksudnya adalah waktu jawas. Dan banyak contoh-contoh yang lain, misalkan dalam permasalahan orang yang gila, misalkan ya, orang yang gila ketika dia waras ataupun sembuh dari gilanya pada waktu jawas, maka dia masih diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Begitu juga dalam perkara misalkan anak kecil. Anak kecil juga seperti itu. Anak kecil ketika seorang anak kecil misalkan, ya, seorang anak kecil balik pada waktu jawas, ya, mimpi basah misalkan, maka ketika itu dia sudah wajib mandi, sehingga dia juga wajib melaksanakan sholat. Ya, wajib melaksanakan sholat, ya. Karena nanti kita banyak sekali terjadi kesalahan dari kalangan akhwat-akhwat, ibu-ibu itu ketika di hari terakhir masa haidnya, misalkan haidnya 6 hari atau 7 hari, di hari ke-7 ketika di malam hari misalkan, ya, di waktu sholat isya, mereka berpendapat seperti ini, sudahlah, tanggung, kalau memang belum suci tanggunglah besok subuh aja. Padahal seharusnya bagi seorang wanita yang menjaga dalam hal ini adalah sholatnya, maka hendaklah ia memeriksa atau mengecek masalah darah haidnya ini mulai sejak awal waktu sholat, waktu ikhtiar, dan waktu jawas. Kenapa? Dikhawatirkan ketika nanti di waktu jawas dia dalam keadaan suci dan dia meninggalkan sholat. Nah, jadi seperti itu. Maka mengapa di sini disebutkan ada 3 bagian waktu? Salah satu hikmahnya adalah tadi, ya, untuk menjaga kehati-hatian kita dalam menjaga waktu-waktu sholat. Di sini disebutkan, kita lanjutkan kembali pembahasan kitabnya. Wal asru wa awal waqtiha azyadah ala dhillil mithal, yaitu awal waktu sholat asar itu adalah ketika bayangan suatu benda itu sudah sama dengan panjang benda dan lebih sedikit, maka itu sudah termasuk waktu asar. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan masuk waktu ikhtiar, masuk waktu kedua, ya, adalah dhillil mithlain, ketika panjang bayangan itu 2 kali benda tersebut. Ya, tadi saya sudah gambarkan, bendanya anggaplah 1 meter, maka ketika bayangannya mencapai 2 meter, maka ini sudah masuk dalam waktu ikhtiar sholat asar. Waktu ikhtiar itu adalah waktu yang dibolehkan, maksudnya memilih kita untuk melaksanakan sholat pada saat itu, ya.
Kemudian wafil jawas, adapun waktu jawasnya salat asar adalah ila ghurubis syams, ketika terbenamnya matahari, ya. Ini bisa kita gambarkan mungkin dua kali bayangan itu mungkin sekitar setengah 6 lah ya perkiraan, atau sekitar 6, kalau mungkin waktu di Aceh itu sekitar setengah 6 atau 5 lebih sedikit, ya. Anggaplah ketika waktu itu sudah masuk waktu ikhtiar, ya. Sudah berakhir masa waktu ikhtiar, sedangkan waktu jawasnya adalah ketika terbenamnya matahari, ya, karena ketika terbenamnya matahari itu sudah mendekati masuknya waktu salat maghrib. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu salat yang ketiga itu adalah wal maghrib. Wa waqtuha wahid. Ya, waktu salat maghrib itu adalah satu waktu, ya, karena di sini berdasarkan hadis Jibril juga, ketika itu Jibril mengajarkan kepada Nabi waktu salat maghrib itu ketika orang berbuka puasa. Pada hari kedua juga Jibril melakukan hal yang sama ketika orang berbuka puasa, dan ini menunjukkan bahwasanya maghrib itu satu waktu, ya. Wa waqtuha wahid wa huwa ghurubus syams, yaitu adalah ketika terbenamnya matahari. Wa bi miqdari ma yu'adzinu wa yatawadda. Nah, dan di sini diberikan kadarnya ataupun diberikan batasan waktunya. Ini berdasarkan bi miqdari ma yu'adzin. Cukup mungkin waktu sekitar untuk azan. Wa yatawadda, ada seseorang yang berwudu, ya, jadi waktu azan sekitar mungkin 3 menit, kemudian berwudu. Wa yasturul aurah, dan setelah berwudu menutupi aurat, mempersiapkan pakaian untuk salat. Wa yuqimus shalah, ya, kemudian mendirikan salat. Wa yusalli 5 rakaat, atau sekadar waktu melaksanakan salat 5 rakaat. Kenapa harus 5 rakaat? Karena salat maghrib itu 3 rakaat, dan 2 rakaat lagi adalah sholat setelahnya atau sholat ba'diyah, ya. Nanti kita akan bahas bagaimana ketentuan sholat-sholat qabliyah dan ba'diyah yang menjadi salah satu sunnah yang muakkadah, ya. Maka kemarin saya sempat menyampaikan kepada ikhwas kalian agar kita melazimi yang namanya sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah, karena merupakan salah satu sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nanti kita akan bahas di pembahasan pekan berikutnya insyaallah. Jadi di sini disebutkan wa waqtuha wahid, waktu salat maghrib itu hanya satu waktu berdasarkan hadis Jibril tadi. Wa huwa ghurubus syams, yaitu adalah ketika terbenamnya matahari, sekadar atau dengan ketentuan waktu, sekedar seseorang azan, berwudu, menutup aurat, mendirikan salat dan salat 5 rakaat. Jadi ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dalam madhab qaulul jadid. Ya, ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam qaulul jadid. Ini mungkin perlu kita ketahui bersama bahwasanya Imam Syafi'i itu memiliki 2 dirasah atau 2 pendapat. Yang pertama itu adalah pendapat qaul qadim, perkataan yang lama kalau kita terjemahkan, ya. Pendapat yang lama itu adalah merupakan pendapat atau tulisan beliau ketika beliau masih berada di Irak, ya. Pendapat qaulun qadim. Kemudian pendapat yang kedua adalah qaul jadid. Itu adalah pendapat ataupun tulisan-tulisan beliau ketika beliau sudah pindah ke Mesir. Ya, jadi ada 2 dirasah di sini, ada 2 perkataan Imam Syafi'i berupa perkataan qaul qadim, perkataan yang lama, dan qaul jadid, perkataan yang baru, ya. Maka yang dikatakan oleh Imam Shonif di sini wa waqtuha wahid, karena berdasarkan hadis Jibril tadi, maka ini merupakan qaul al-jadid, perkataan yang baru. Tetapi kalau kita melihat atau menelaah dalam mazhab Syafi'i itu ada sekitar 18 qaul qadim yang dianggap atau yang sudah dirojihkan atau yang sudah ditashih, ya, sudah disahihkan, termasuk salah satunya adalah ini. Ya, termasuk di antara 18 qaul qadim yang sudah dijadikan sebagai pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat ataupun pendapat yang sudah dirojihkan dan sudah disahihkan, salah satunya adalah yang ini. Ya, ketika Imam Syafi'i di sini mengatakan al-maghrib itu waktunya 1, ya, itulah sekedar waktu sekisaran mungkin 10 atau 15 menit, singkat sekali waktunya. Namun di sini adalah qaul jadid, sedangkan yang utama di sini adalah qaul qadim. Bagaimana qaul qadim dalam menyatakan waktu maghrib di sini? Ini sebagaimana bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim, yaitu adalah wa thabata annahu sallallahu alaihi wasallam qala waqtu salatil maghrib ma lam yaghibis syafaq. Waktu salat maghrib itu adalah selama belum hilangnya mega lembayun ataupun mega atau warna kemerah-merahan di ufuk barat. Jadi ya, selama belum hilang warna merah tersebut, warna kemerah-merahan tersebut, maka belum hilang waktu maghrib. Ya, walaupun pada umumnya pada ujung-ujungnya juga bermakna 1. Waktunya adalah 1, cuman mungkin agak lebih lama dibandingkan hanya
sekedar yang disebutkan dalam qaul al-jadid. Jadi al-mu'tamad ataupun yang dikuatkan dalam mazhab Syafi'i di dalam pembahasan waktu salat maghrib di sini adalah pendapat beliau dari qaul al-qadim, ya, perkataan yang lama beliau, yaitu adalah salat maghrib itu batas akhirnya adalah ketika warna kemerah-merahan di ufuk barat itu telah hilang. Jadi seperti itu, dan ini Masya Allah sebagai sebuah hikmah bagi kita, bagaimana Imam Syafi'i itu ketika ada memunculkan perkataan qaul qadim, qaul jadid, ya. Ini sebagai bukti bahwasanya Imam Syafi'i itu benar-benar betul-betul menelaah, ya. Ketika ada sebuah hadis kemudian ditelaah kembali, maka beliau dengan tidak sungkan untuk meninggalkan perkataan al-qadim. Begitu juga ketika ada perkataan al-qadim yang ditasih oleh Syafi'iyah atau para pengikut Imam Syafi'i, dan ini menunjukkan bahwasanya Syafi'iyah ataupun dalam mazhab Syafi'i kita disunnahkan atau dianjurkan untuk menghargai yang namanya pendapat, ya, baik itu berdasarkan ad-dalil dan juga berdasarkan pendapat para ulama tadi, ya, para ulama Syafi'iyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya luasnya ilmu pengetahuan, sehingga terkadang kita harus merujuk kembali kepada dalil yang lebih sahih. Apalagi kalau kita melihat bagaimana hadis Jibril yang ketika Al-Imam Syafi'i ini mengeluarkan qaul jadid masalah waktu ini, itu asbabul wurudnya diturunkan ketika di Mekah, ya, ketika pada fase Mekah. Kemudian muncullah hadis berikutnya yang tadi saya bacakan dalam riwayat Al-Muslim, waktu sholatil maghrib malam yaghibis syafaq, itu di Madinah, ya. Maka di sini disebutkan al-ibrah bima sabata bihi akhiran, ya. Itu kalau kita bisa melihat yang lebih diutamakan adalah waktu yang hadis yang turunnya belakangan, ya. Wallahu taala alam. Ala kulli hal, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i mengenai waktu maghrib itu adalah terbentang sampai hilangnya mega lembayun di ufuk barat. Kemudian khwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu salat yang berikutnya adalah al-isya. Setelah maghrib kita masuk ke dalam waktu al-isya. Wa awal waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Ya, tadi setelah berakhirnya salat maghrib, waktu salat maghrib, maka masuklah ke dalam waktu salat isya. Wa awal waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Awal waktu salat isya itu adalah ketika hilangnya kemerah-merahan di ufuk barat, ya. Itu merupakan waktu yang afdal. Sedangkan wa akhiruhu fil ikhtiyar. Sedangkan waktu yang dalam masa ikhtiar, yang seperti yang saya sebutkan tadi, karena tadi pembagian waktu salat itu ada tiga waktu. Waktu ikhtiarnya adalah ila thuluthil lail, ketika sampai mencapai sepertiga malam. Maksudnya sepertiga malam yang pertama, ya. Kalau bisa kita katakan malam itu mungkin dihitung dari terbenamnya matahari, ya kan, kategori malam itu kan terbenamnya matahari, maka anggaplah misalkan jam 7 sampai subuh, ya, itu sekitar 11 jam, atau katakanlah 12 jam mungkin biar mudah untuk membaginya. 12 jam kita bagi 3, maka sekitar 4 jam. Maka dapat dipastikan waktu ikhtiar di masa isya itu adalah ketika kira-kira 4 jam dari awal waktunya, 3,5 atau 4 jam dari awal waktu sholat isya, ya, mungkin sekitar jam setengah 11 atau jam 11 waktu di Aceh, ya. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil lail. Jadi sepertiga malam yang pertama ini merupakan waktu ikhtiar, ya, di mana saya sampaikan tadi, waktu ikhtiar ini merupakan waktu di mana kalau kita menunda sholat isya dalam waktu ikhtiar ini, maka ini tidaklah mendapatkan celaan, ya, tidaklah mendapatkan celaan. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang ketiga, waqfu fil jawaz ila tulu'il fajri tsani. Adapun waktu akhir dalam masalah isya ini adalah waktu jawaznya adalah ketika terbitnya fajar yang kedua, atau disebut dengan fajar shadiq. Jadi fajar itu ada dua, yang pertama fajar kadzib, kemudian fajar shadiq. Maka ini ketika muncul fajar yang kedua, maka ini sudah berakhir waktu sholat isya. Dan seperti yang saya sampaikan barusan, bahwasanya ini Masya Allah merupakan sebuah bentuk kehati-hatian kita, ya, ketika kita mendapati hal-hal yang seperti ini, ketika kita misalkan tadi wanita yang haid, kemudian orang yang gila, ataupun juga bahkan orang kafir ketika mungkin dia masuk Islam di waktu jawaz, maka dia juga tetap mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat, ya, seperti itu. Jadi ini sebuah bentuk kehati-hatian kita. Maka bagi kita yang ingin menjaga sholat kita, maka kita perhatikan 3 komponen waktu ini, atau 3 bagian waktu dari setiap sholat. Kemudian
Yang terakhir adalah as-salat as-subuh. Was-subhu wa awwalu waqtiha tulu'il fajri tsani. Adapun waktu salat subuh itu diawali dengan munculnya fajar yang kedua atau disebut dengan fajar shadiq. Ya, fajar shadiq. Ketika muncul fajar shadiq itu sudah masuk dalam waktu salat subuh. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, adapun waktu yang dalam ikhtiyar itu ilal isfar. Isfar di sini bisa dimaknai sebagai al-idhaah. Al-idhaah itu adalah waktu yang sudah terang, ya, tapi belum muncul matahari. Nah, ini maksud yang dimaksud dengan al-isfar, yaitu adalah keadaan alam itu sudah mulai terang tapi belum keluar matahari. Nah, itu dinamakan dengan al-isfar. Maka waktu ikhtiyar bagi dalam salat subuh itu adalah ketika sudah muncul alam yang sudah mulai terang. Ini merupakan waktu isfar. Wa fil jawas ila tulu'is syamsi. Adapun waktu jawas bagi salat subuh itu adalah ketika sudah terbitnya matahari. Kemudian di sini kita tambahkan sedikit sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ada sebuah dalil yang menyatakan bahwasanya waktu salat itu bisa kita tandai dengan berakhirnya salat sebelumnya. Ya, bisa ditandai dengan berakhirnya salat sebelumnya. Lima rawahu Muslim wa ghairuhu an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, yang ini diriwayatkan oleh Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innahu laisa fin naumi tafrid. Innamat tafrid ala man lam yusalli shalah hatta yaji'a waqtu salatil ukhra." Ya. Perhatikan, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, perhatikan. Innahu laisa fin naumi tafrid. Sesungguhnya bukanlah termasuk menyia-nyiakan bagi mereka yang tertidur. Ya, innamat tafrid, adapun orang yang menyia-nyiakan itu adalah ketika dia tidak melaksanakan salat hatta yaji'a waqtas salatil ukhra. Ya, sampai datang waktu salat berikutnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya waktu salat itu berakhir dan kemudian dilanjutkan dengan waktu salat berikutnya, kecuali salat subuh, karena salat subuh itu berakhir ketika terbitnya matahari. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa memberikan peringatan bagi kita agar kita bisa memperhatikan waktu-waktu salat kita. Ya, kalau kita berbicara tentang salat ini, subhanallah, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab yang sudah pernah saya sebutkan sebelumnya, man dhaya'as shalah fama siwaha adya, barang siapa yang meremehkan salat maka perkara-perkara selain salat itu juga akan lebih diremehkan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang yang meremehkan salat, dan mudah-mudahan juga semua yang kita pelajari pada malam hari ini bernilai pahala bagi kita semua, dan juga bisa menjadi amal ibadah kita sebagai timbangan kita di akhir hari kelak, di hari kiamat kelak. Kita tutup kajian malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.